Shalom. Shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1. Hukum Taurat kita pada minggu hari ini yaitu hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanlah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan,
agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat 1. Membaca firman Tuhan epistel yang tertulis pada Yeremia pasal 31 yang dimulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Marilah kita membacanya secara responsoria. Pada ayat yang ke-14 kita bersama-sama membacanya. Firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Ishak mereka. Kita bersama-sama. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang melakukan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 dan ayat 2.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Marilah kita sejenak mendengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini. Pada minggu ini terdapat 15 orang jemaat kita yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mari kita doakan agar seluruh jemaat yang sedang sakit pada waktunya diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Ayat bacaan untuk jemaat yang sedang mengalami sakit terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berita umum kedua untuk seluruh jemaat yang minggu ini berulang tahun, maka para lalu dan seluruh ruas menyampaikan selamat ulang tahun kepada 24 jemaat kita yang berulang tahun pada minggu ini. Ayat untuk jemaat yang berulang tahun terambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian kota jemaat kita untuk minggu ini. Terima kasih. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita mulai dari ayat 1, dan marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan yang terbaik.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru bagi kita semua. Karena ada selamat hari Minggunya dan selamat tahun barunya, seandainya saya katakan selamat tahun baru pasti akan lebih hemat suaranya. Selamat tahun baru bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada minggu pertama sesudah tahun baru tertulis dalam Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Saya bacakan untuk kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian saat ini adalah kekayaan kasih karunia Tuhan. Hamorauni asini rohani debata. Itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan yang memberi waktu kesempatan bagi kami untuk boleh hadir di bait-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya ketika kami mempercayai firman-Mu, itulah yang memberi kekuatan kemampuan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami pada minggu ini, hari yang ketiga
tahun 2021 yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang tetap menyertai memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami boleh mendengar kabar duka cita bagi keluarga jemaat-Mu, Sahalatua Siagian dengan ibu kami Guru Fardeli, Engkau telah memanggil seorang anak dari tengah-tengah kehidupan keluarga mereka dalam usia berulang. Mereka berduka atas kepergian anak yang mereka kasihi. Ya Bapa, hiburlah mereka. Demikian juga keluarga Sianturi, di mana Tuhan telah memanggil Opu Marta Doli dalam usia 72 tahun. Ya Bapa, hiburlah keluarga tersebut sehingga mereka mampu menjalani hari-hari kehidupannya dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhanlah kiranya yang menuntun kami, pelayan-Mu yang memberi kemampuan kami untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Melalui kehadiran kami, jemaat-Mu, biarlah kami boleh bersuka hati, bersuka cita, bernyanyi, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bagi jemaat yang boleh hadir di Bait-Mu yang kudus, demikian juga yang live streaming dari rumah mereka masing-masing, mereka boleh menerima berkat-berkat di dalam kehidupannya, sebab Tuhan menyampaikan firman-Mu, menguatkan mereka dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit, yang sedang dirawat di rumah, demikian juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya Bapa, Engkaulah yang memberi kesembuhan kepada mereka. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Biarlah itu yang menyembuhkan mereka melalui tangan dokter, para medis, demikian juga obat-obat dan alat-alat medis yang mengenai ke tubuh mereka. Biarlah itu memberi kesembuhan sehingga mereka benar-benar sembuh, dapat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Ya Bapa, berkatilah mereka, ajar mereka untuk menghitung hari-hari kehidupannya sehingga mereka beroleh hati yang bijaksana. Firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Ya Bapa, dalam perjalanan kehidupan kami ke depan, biarlah kerajaan-Mu tetap kami cari, kebenaran-Mu itulah yang akan kami nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan tambahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Tuhan tambahkan sukacita, apapun yang menjadi harapan kami, apapun yang menjadi impian kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, Engkaulah yang memberikan agar menjadi sukacita bagi kami. Jemaat-Mu yang boleh sampai kepada usia 70 tahun dan boleh menerima ulos sebagai tanda kasih dari gereja ini. Ya Bapa, Tuhan tambahkan umur yang panjang dengan kesehatan sehingga mereka boleh hidup dalam penyertaan Tuhan, memberi hikmat dan didikan kepada keturunannya dalam penyertaan Tuhan. Ya Bapa di surga, saat ini ketika kami boleh hadir di Bait-Mu yang kudus, kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Engkaulah kiranya yang memberangkatkan kami untuk setiap aktivitas kami, untuk setiap rencana kami ke depan, untuk apapun yang kami akan kerjakan. Ya Bapa, sertai kami, beri hikmat dan pengertian kepada kami, agar kami senantiasa bersuka cita, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan melalui aktivitas kami. Bapa di surga, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami.
terima, sempurnakan doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang boleh hadir di gereja ini dan juga yang live streaming, kami majelis yang melayani pada saat ini, pendeta dan sintua, seluruh pelayan baik song leader maupun semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, kami ucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.